Perkenalkan, kami dari KPA kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa konsep dan teori motivasi yang digunakan oleh perusahaan Alibaba Group, serta strategi dan teknik peningkatan motivasi apa yang digunakan oleh perusahaan Alibaba. Yang pertama yang saya akan jelaskan di sini adalah apa konsep dan teori motivasi dasar yang digunakan oleh perusahaan Alibaba. Jadi perusahaan Alibaba itu menggunakan konsep motivasi two-factor theory dengan kombinasi dari equity theory, di mana dari sisi two-factor teori ini Alibaba Group menyimpulkan bahwa dengan adanya faktor kesehatan seperti kondisi kerja yang nyaman, motivasi yang telah diberikan oleh perusahaan seperti yang telah diberikan oleh Jack Ma sendiri, lalu pengakuan atas pekerjaan dengan adanya sistem penghargaan terhadap karyawan yang sudah bekerja dan sudah mau berkontribusi dengan perusahaan Alibaba selama 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun, maka inilah yang membangun psikologi dan karakter building para generasi milenial yang bekerja di Alibaba Group, dan kepercayaan dari karyawan yang tergolong milenial itu untuk tetap bekerja dan mengabdikan diri untuk bergabung di Alibaba Group dan membuat perusahaan ini terus berkembang dan sukses. Kalau dari sisi konsep equity theory, ialah dengan memotivasi para karyawan milenial seperti apa yang mereka kontribusikan kepada perusahaan dalam hal waktu, tenaga, pendidikan, dan pengalaman, maka hasil yang akan mereka dapatkan pula akan besar. Nah, hasil ini itu dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah penerimaan imbalan, gaji, manfaat, pengakuan, dan keamanan. Serta yang kedua adalah kepuasan dalam pencapaian yang akan mereka capai, yaitu karena adanya kerjasama tiap tim, maka perusahaan Alibaba Group akan semakin besar dan sukses. Hal inilah yang akan mempengaruhi psikologi para generasi milenial supaya terus berkontribusi bagi perusahaan Alibaba Group. Dan pertanyaan yang kedua adalah apa strategi dan teknik peningkatan motivasi yang digunakan oleh Alibaba Group, terutama yang digunakan oleh Jack Ma sendiri. Nah, yang pertama adalah Jack Ma menggunakan konsep strategi, yaitu menghargai masa kerja karyawan Alibaba, atau biasa disebut dengan strategi modifikasi perilaku atau penguatan. Nah, Jack Ma dikenal sebagai pemimpin yang sangat menghargai kinerja karyawan-karyawannya. Untuk menghormati masa kerja mereka, Jack Ma bahkan membangun dinding perayaan bagi karyawan yang sudah mengabdi selama 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun di perusahaannya. Budaya ini merupakan tanda terima kasih Jack Ma terhadap mereka yang sudah menjadi bagian dari Alibaba. Tanda kasih bagi karyawan yang bekerja selama 1 tahun adalah pin berlogo Alibaba. Di sini, Jack Ma mengibaratkan sebagai filosofi wine, yang dimana orang yang tahun pertama bekerja di Alibaba, dia masih menjadi fragrance. Jadi selanjutnya, sementara karyawan di masa kerja tahun ketiga sudah menyatu dengan aromanya. Nah, dengan perusahaan, jadi anggapannya kalau orang yang sudah bekerja di tahun ketiga itu sudah bisa beradaptasi, maka mereka akan diberikan tanda kasih berupa liontin batu giok berlogo Alibaba. Dan pada tahun kelima, karyawan sudah mature, maksudnya mereka sudah cocok dengan pekerjaan mereka, sehingga saat mengapresiasi, maka karyawan diberikan cincin emas berlogo Alibaba. Ibaratnya anggapannya kita sudah bersatu dengan perusahaan, maka mendapatkan cincin emas 18 karat. Karyawan pria mendapatkan cincin berwarna rose gold, dan wanita mendapatkan warna gold. Nah, strategi Jack Ma yang kedua itu adalah penggunaan tujuan untuk memotivasi perilaku, sehingga karyawan memiliki satu tujuan yang sama. Jadi di sini Jack Ma itu selalu memberikan edukasi, lalu juga motivasi yang akhirnya itu mengedukasi mereka untuk mengubah mindset berpikir mereka. Jadi karyawan-karyawan yang milenial yang masih baru, anggapannya masih baru, masih labil, dan tapi mereka sudah mau bekerja, dan mereka itu butuh yang namanya diinspirasi, lalu juga butuh dimotivasi untuk mereka itu mindsetnya berubah menjadi seorang mindset yang profesional dalam bekerja. Nah, contohnya
motivasi yang digunakan. Kalau kita mau sukses, kita harus melakukan usaha lebih atau effort lebih untuk bisa mencapainya. Dimana misalnya orang yang biasanya bekerja pada umumnya 8 jam sehari, tetapi kita harus bisa bekerja 10-15 jam. Sehingga orang yang biasanya sukses itu baru umur 25 tahun, tapi kita umur 17, umur 18 itu sudah bisa menjadi orang yang sukses. Dan hal inilah konsep atau mindset yang ditancapkan atau ditanamkan oleh Jack Ma kepada para karyawan-karyawan milenialnya. Nah, lalu juga kalau kita mau sukses, kita itu harus harus berpikir yang berbeda dari orang lain yang pikirkan. Lalu kita juga harus melakukan hal-hal yang berbeda atau anti mainstream. Karena kalau kita melakukan hal yang sama, misalnya si A itu ingin mencapai kesuksesan dengan cara A. Nah, kita sebagai si B itu harus melakukan cara yang berbeda dengan effort yang berbeda pula, dengan penerapan yang berbeda pula untuk bisa mencapai kesuksesan. Karena untuk menjadi orang yang sukses itu harus yang membutuhkan yang namanya inovasi. Nah, hal tersebut memang sulit. Karena misalnya pada besok kita melakukan hal tersebut, itu memang kita masih sulit. Lalu besoknya juga masih sulit. Tetapi kita tidak pernah tahu, Jack Ma selalu menerapkan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 2 hari kemudian. Mungkin saja 2 hari kemudian itu adalah menjadi hal-hal yang indah di dalam kehidupan kita. Tetapi banyak daripada kita itu yang cepat menyerah dan akhirnya nggak bisa mencapai kesuksesan yang ingin dicapai. Dan inilah yang ditekankan oleh Jack Ma kepada karyawannya. Sehingga kalau misalnya kita mendapat suatu hal yang sulit, kita jangan hanya untuk mengeluh, tetapi yang harus dilakukan adalah apa? Kita mengambil hal sulit itu untuk menjadi peluang kita. Bagaimana kita membangkitkan atau mencari inovasi, mencari hal yang baru untuk bisa menjadi peluang bagi kita. Nah, Jack Ma juga mengajarkan pada karyawannya untuk jangan pernah komplain, tetapi ambillah hal itu sebagai peluang. Dan juga Jack Ma mengajarkan semangat inovatif dalam tim, serta adanya strategi manajemen tim, di mana mereka harus saling menguatkan satu sama tim, lalu juga harus bisa memanajemen tim tersebut agar tim tersebut bisa mempunyai satu visi dan misi yang sama, sehingga kesuksesan dalam perusahaan Alibaba Group itu sangat-sangat bisa dicapai dengan kerjasama dan manajemen tim yang sudah dilakukan dan sudah dirancang bersama.